Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang kontak pemutus dan sudut duel. Kelanjutan dari video 3 sebelumnya. Video yang keempat ini akan membahas tentang bagaimana kontak pemutus itu bekerja dan bagaimana sudut duel itu penting. Anak-anakku sekalian, kalau kita bekerja di bengkel dan kita menemui gejala sistem pengapian yang kurang bagus, penyetelan pada sudut duel ini penting. Sudut duel sebenarnya tidak tampak, tapi ini perakiraan. Oke, kita akan melihat di mana letak kontak pemutus itu. Ya, kalau kemarin hanya berupa gambaran ilustrasi yang tidak begitu nyata, maka kalau Anda lihat tempatnya di mana toh kontak pemutus, ya ini namanya distributor. Ketika tutup distributor ini dibuka, ya ini dibuka, ketika ini dibuka, ini penguncinya ya, maka akan muncul seperti ini dari tampak dari atas. Yang namanya platina breaker point itu yang di sini nih. Iya, di sini ya. Breaker pointnya nanti bentuknya akan menjadi bentuk gambar garis istilahnya ya, vektor gambar garis. Oke, jadi kita akan mulai dengan komponen-komponen pada breaker point atau kontak pemutus ya. Ada 9 komponen utama pada bagian kontak pemutus ya. Nomor 1 ya, nomor 1 itu disebut sebagai cam distributor ya. Nomor 1 cam distributor ya. Nomor 2 disebut kontak tetap ya, kontak tetap. Nomor 3 disebut sebagai kontak lepas. Adapun nomor 4 ini adalah pegas kontak pemutus, jadi bentuknya bilah ke sini. Yang kelima ini yaitu lengan kontak pemutus. Ini lengan kontak pemutus. Yang keenam sekrup pengikat. Yang ketujuh tumit ebonit. Ini tumit ebonit ya. Yang kedelapan kabel dari koil 8. Ya, kabel dari koil negatif ya. Terus yang 9 itu alur penyetelan. Perlu diketahui lengan platina itu, lengan platina negatif itu berfungsi untuk lengan platina negatif. Berarti yang mana? Lengan platina negatif. Lengan platina negatif itu nomor 3 ya anak-anak. Lengan platina negatif itu ini ya. Ini berfungsi untuk meneruskan arus primer ke massa atau ke bodi ya, pada saat platina menutup. Lengan platina negatif ini harus terikat kuat oleh baut pengikat platina gitu ya di sini ya. Nomor 6 ya. Nomor 6 sekrup pengikatnya harus kuat ya. Harus terikat kuat oleh baut pengikat platina supaya platina tidak berubah ukuran celahnya. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan pada jalan arus pada kontak pemutus. Lanjutkan. Maaf, kita akan lanjutkan ke sudut pengapian. Oke, sudut pengapian itu adalah sudut putar cam ya, sudut putar cam distributor dari saat kontak pemutus mulai membuka nomor 1 ya, sampai kontak pemutus mulai membuka kembali pada nomor 2 ya, jadi kalau diistilahkan ya dari sini sampai ini sudut pengapian. Nah, sekarang bagaimana kaitannya sama sudut duel ya, kita ketahui dulu sudut pengapian itu kenapa 360, karena satu putaran cam distributor itu 360 derajat. Z itu jumlah silinder. Jadi seumpamanya kalau ada mesin dengan 4 silinder, berarti mesin itu mempunyai sudut pengapian adalah 360 dibagi 4. Karena harus terjadi 4 kali pengapian untuk setiap silinder. Jadi sudutnya adalah 90 derajat. Kita lanjutkan ke sudut duel ya.
Oke, sudut duel. Nah, kalau dilihat di bawah itu, ya, sudut putar kem distributor A sampai B. Ya, A sampai B. Terus B sampai C. B sampai C itu sudut tutup KP. Sudut tutup kontak pemutus atau KP tadi dinamakan sudut duel. Jadi lamanya waktu menutup B sampai C itu disebut sudut duel. Ya, lamanya breaker point menutup itu adalah sudut duel. Kesimpulannya apa? Sudut duel adalah sudut putar kem distributor pada saat kontak pemutus menutup sampai kontak pemutus mulai membuka pada tonjolan kem berikutnya. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan pada hubungan sudut duel dengan celah kontak pemutus. Yang sebelah kiri ini adalah celah kontak pemutus. Jika ini akan membandingkan ya, satu sebelah kiri ini celah kontak pemutusnya sempit, ini lebar. Apa keuntungannya apa? Ya, jadi kalau celah kontak pemutus kecil, maka sudut bukanya juga kecil, sudut membukanya ya, platina itu juga kecil. Hal itu akan mengakibatkan sudut duelnya besar. Jadi terbalik gitu ya. Kalau sudut bukanya kecil, maka sudut duelnya besar. Sudut duel besar, maka celah kontak pemutusnya kecil. Sebelah kanan, ini celah kontak pemutusnya besar, ini celahnya besar. Kalau celah kontak pemutusnya besar, maka sudut bukanya juga besar. Jadi sudut buka itu beta ini, beta. Maka akan mengakibatkan sudut duelnya jadi kecil. Jadi terbalik ya, sudut duel kecil maka celah kontak pemutus besar intinya gitu. Kita lanjutkan bagaimana cara menghitung sudut pengapian. Ya, ini perhitungannya. Jadi sudut pengapian adalah 360 derajat dibagi Z. Z adalah jumlah silinder. Adapun sudut duel adalah 60%. 60% itu empiris ya. Anak-anak sekalian, empiris itu sesuatu yang dicari berulang-ulang di laboratorium atau dilakukan secara penelitian. Itu kurang lebih, sudut duel adalah kurang lebih 60% dari rumus di atas. Jadi 60% dikalikan 360 dibagi Z, jumlah silindernya. Z-nya bisa berubah-ubah dengan toleransi 2 derajat. Oke, kalau kita aplikasikannya gimana? Kalau kita aplikasikan, kita coba pada sistem dengan 4 silinder dan 6 silinder. Sebelah kiri, ya, sebelah kiri ini adalah sudut pengapian dan untuk sudut duel mesin 4 silinder. Yang sebelah kanan sudut pengapian dan sudut duel untuk 6 silinder. Ini ada 6 kali pembukaan untuk breaker point dengan ditandai ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kaki ebonit yang akan terangkat sehingga ada 6 silinder, 6 mesin yang harus dilakukan pengapiannya. Bagaimana cara menghitungnya? Menghitungnya adalah kalau 4 silinder, kalau 4 silinder itu sudut pengapian atau P kali K adalah 60%, ya, 60% dikalikan 90 derajat. Ya, 90 derajat sama dengan 54 derajat. Silakan Anda bisa tulis, bisa hitung dengan toleransi 2%. Maka besar sudut duelnya adalah 54. 54 saya ulangi lagi. Sudut duel adalah 60% dikalikan 90 derajat. Ini kalau 4 silinder. 90 derajat itu seperempat. 1/4 dari karena motornya itu ada 4 silinder, maka dia harus dibagi 4 untuk menghidupkan setiap motor. Jadi kalau 360 bagi 4, 90 derajat. Sudut duelnya berapa? 60% dikalikan 90 derajat sama dengan 54 derajat. Toleransinya berapa? 2 derajat, plus minus 2 derajat. Sehingga sudut duelnya adalah 54 ditambah 2 dan 54 dikurangi 2. Sehingga sudut duelnya itu berkisar antara 52 sampai 56 derajat untuk mesin 4 silinder.
Nah, sedangkan pada sebelah kanan adalah mesin untuk 6 silinder. Maka bagaimana cara menghitungnya? Ya, sudut duel 60% dikalikan 60 derajat sama dengan 36 derajat. Toleransinya 2 derajat sehingga sudut duelnya antara 34 sampai 38. 34 tahu kan? 36 dikurangi 2, kalau 38 adalah 36 ditambahi 2. Oke, kita lanjutkan. Besar sudut duel dan kemampuan pengapian, apa hubungannya? Oke. Jadi kemampuan pengapian itu ditentukan oleh kuat arus primer. Ya, kalau di gambar ini kita asumsikan bahwasanya sudut duelnya kecil. Kalau sudut duelnya kecil bagaimana? Sudut duelnya kecil kelihatan namanya. Ini diasumsikan sudut duelnya kecil. Jadi untuk mencapai arus primer maksimum diperlukan waktu pemutusan kontak mutus yang cukup. Jadi waktu menutupnya breaker point itu diperlukan waktu yang cukup. Kalau terlalu singkat maka induksinya juga kecil. Maka akan mengakibatkan mana? Waktu penutupan kontak memutus pendek. Kalau sedikit kecil, sudutnya kecil, maka menutupnya breaker point itu pendek. Maka arus primer itu tidak akan mencapai maksimum. Kemampuan pengapiannya akhirnya berkurang. Jadi intinya untuk mencapai arus primer maksimum diperlukan waktu pemutusan kontak memutus yang cukup. Oke, kita lanjutkan. Jika sudut duelnya besar, ya. Jadi jika sudut duelnya besar, diasumsikan ini sudutnya besar daripada yang sebelumnya. Kalau sebelumnya ini seperti ini, ya, ini sebelumnya kecil. Ketika ini asumsi untuk sudut duel besar, maka kemampuan pengapian akan menjadi baik, tetapi waktu mengalir arus akan terlalu lama, sehingga kontak pemutus di breaker point itu akan terjadi gosong, terjadi korosif. Ya, jadi kesimpulannya bagaimana? Besarnya sudut duel merupakan kompromis, ya, antara kemampuan pengapian dan umur kontak pemutus. Jadi kompromisnya seperti itu. Jadi kalau sudut duelnya terlalu besar maka akan cepat aus. Kalau sudut duelnya terlalu kecil maka pengapiannya kurang optimal. Nanti kompromisnya di mana? Nah, itulah hasil perhitungan tadi, 60% dikalikan sudut pengapiannya. Oke, untuk kali ini materi saya cukupkan. Kita akan bertemu lagi. Semoga ke depan akan kita bahas tentang kondensator. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.